Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nova Aulatul Faizah. Saya dari kelas Manajemen Keuangan Syariah 6B. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Operasional, yang mana di sini saya akan membuat video tentang konsep imajinasi yang bertemakan pengendalian persediaan. Dan dalam peta konsep imajinasi pengendalian persediaan ini terdapat beberapa subtema, diantaranya ada definisi, ada jenis persediaan, ada biaya yang berkaitan dengan persediaan, ada juga metode pengendalian persediaan, ada tujuan dan manfaat terhadap pengendalian persediaan, dan yang terakhir yakni ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengendalian persediaan itu sendiri. Nah, langsung saja pembahasan yang pertama adalah definisi pengendalian persediaan. Apa sih yang dimaksud dengan pengendalian persediaan ini? Pengendalian persediaan ini adalah suatu serangkaian kebijakan pengendalian untuk menentukan tingkat persediaan yang harus dijaga atau yang harus tetap dijaga oleh perusahaan tersebut, yang mana dalam proses pengendalian persediaan ini melibatkan beberapa kegiatan, yakni ada pemantauan, ada perencanaan, ada pengaturan persediaan barang ataupun bahan yang mana akan digunakan dalam operasi bisnis tersebut. Nah, untuk selanjutnya yakni kita akan membahas jenis-jenis persediaan, yang mana dalam jenis persediaan ini ada 3 jenis, yakni yang pertama ada persediaan barang mentah, yang kedua ada persediaan barang setengah jadi, yang ketiga ada persediaan barang jadi, yang mana persediaan barang mentah ini adalah suatu barang yang masih akan digunakan untuk memproduksi produk. Dan yang kedua, persediaan barang setengah jadi ini memiliki arti adalah suatu barang yang belum selesai sepenuhnya untuk dijual atau diperdagangkan. Dan yang terakhir, persediaan barang jadi adalah suatu barang yang sudah selesai diproduksi atau dikerjakan, yang mana barang jadi ini adalah barang yang siap untuk diperjualbelikan. Dan untuk selanjutnya yakni ada biaya yang berkaitan dengan persediaan, yang mana biaya yang berkaitan dengan persediaan ini terbagi menjadi 3, yakni ada biaya investasi, ada biaya penyimpanan, dan ada biaya order. Yang mana biaya investasi ini contohnya adalah seperti investasi piutang atau modal kerja lainnya. Yang kedua ada biaya penyimpanan, yang mana biaya penyimpanan ini mencakup seperti biaya sewa gudang, biaya asuransi, pajak, dan biaya kerusakan persediaan. Dan yang terakhir ada biaya order, yang mana biaya order ini mencakup seperti biaya administrasi yang berkaitan dengan aktivitas persediaan atau bisa pemesanan persediaan dan juga transportasi. Selanjutnya ada metode pengendalian persediaan, yang dimana metode pengendalian persediaan ini dibagi menjadi 4, yakni yang pertama metode EOQ, yang kedua metode reorder point, yang ketiga ada metode safety stock, dan yang keempat ada metode sistem ABC. Nah, yang pertama metode EOQ. EOQ ini singkatan dari Economic Order Quality, yang mana dalam metode EOQ ini adalah suatu metode untuk menentukan berapa jumlah pesanan yang paling ekonomis untuk satu kali pesan. Dan yang kedua ada metode reorder point, yang mana metode reorder point ini adalah suatu metode saat persediaan mencapai titik di mana perlu dilakukannya kembali pemesanan. Dan yang ketiga ada metode safety stock,
yang mana metode safety stock ini adalah suatu metode persediaan tambahan yang diadakan untuk melindungi atau menjaga kemungkinan terjadinya kekurangan bahan, atau bisa disebut dengan stock out atau kekurangan bahan itu. Dan yang terakhir ada metode sistem ABC. Metode sistem ABC ini adalah suatu teknik metode pengendalian persediaan yang mana di sini akan dibagi menjadi 3 golongan sesuai dengan tingkat penurunan kepentingan yang didasarkan pada nilai rupiah pada investasi masing-masing golongan persediaan. Dan selanjutnya yakni ada tujuan dan manfaat dari pengendalian persediaan. Yang pertama, tujuan dari pengendalian persediaan adalah untuk mengetahui bahwa perusahaan tersebut telah memiliki persediaan yang cukup untuk memenuhi segala permintaan pelanggan dan operasionalnya, dan juga dapat meminimalkan biaya penyimpanan dan resiko kekurangan bahan atau stock out. Yang selanjutnya, manfaat dari pengendalian persediaan yakni diantaranya: yang pertama, dapat mengurangi biaya penyimpanan. Yang kedua, dapat meningkatkan efisiensi operasional. Yang ketiga, dapat mengurangi resiko terjadinya kekurangan atau kelebihan persediaan. Yang keempat, dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang terakhir pastinya dapat meningkatkan profitabilitas terhadap perusahaan itu sendiri. Dan pembahasan yang terakhir yakni tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengendalian persediaan. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengendalian persediaan, diantaranya yang pertama dari permintaan pelanggan, yang kedua lifetime pemasok, yang ketiga biaya penyimpanan, yang keempat dari perubahan harga, yang terakhir dari kegiatan persediaan perusahaan itu sendiri. Sekian video pemaparan dan penjelasan terkait peta konsep imajinasi tentang pengendalian persediaan yang telah saya paparkan barusan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.